Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roman Sanusi Putra dengan NIM 2007-3097, menampilkan UAS, kemudi, rem, dan suspensi. Nah, adapun soal pertama, tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe dan cara kerja pada rem cakram beserta gambarnya. Nah, yang pertama, nama dan fungsi komponen, disk atau piringan. Piringan berbentuk bulat ini menyerupai dengan sebuah piring berfungsi sebagai media yang akan bergesekan langsung dengan kampas rem. Nah, piringan tersebut berhubungan dengan roda. Jadi artinya saat roda berputar, piringan pun ikut berputar. Dan disk ini menjadi komponen berputar yang akan bergesekan dengan kampas rem. Yang kedua ada brake caliper. Brake caliper ini berfungsi sebagai pengubah tekanan dari hidrolik menjadi energi mekanik atau berupa tekanan. Nah, yang ketiga ada piston. Fungsinya untuk menekan kampas rem secara merata. Yang keempat ada nipple blade atau sebuah komponen yang berfungsi untuk membuang kandungan udara di dalam sistem hidrolik rem. Udara yang masuk ke dalam sistem hidrolik rem akan mengakibatkan adanya rem blong jika tidak dibuang atau dengan cara di bladder. Yang selanjutnya ada brake pad. Brake pad ini adalah kampas rem, yang sebuah alat yang berfungsi untuk menjepit penahan putaran piringan tersebut atau roda dengan berhubungan dengan disk tadi ataupun cakram. Yang G ada selang hidrolik. Komponen rem ini juga penting. Selang ini sedikit berbeda dari selang umumnya, termasuk juga selang saluran bahan bakar. Hal ini karena kita ketahui sistem hidrolik memiliki sistem daya tekan yang begitu besar, sehingga kualitas dari selang tersebut harus sangat kuat dan mampu menahan tekanan. Yang H yaitu booster rem. Booster rem ini berfungsi sebagai pembantu meringankan daya tekan dari pedal rem tanpa mengurangi daya pengereman. Jadi booster rem ini berfungsi sebagai mengurangi tekanan ataupun menambah tekanan dari daya pengemudi saat menekan rem. Artinya saat pengemudi menekan rem itu terasa lebih ringan, tetapi daya yang dihasilkan saat pengereman tetap besar. Yang I ada caliper brake. Nah, caliper brake ini adalah pemegang kaliper rem. Ada jenis atau tipe. Rem cakram mekanis. Yang kedua ada rem hidrolis. Nah, rem cakram mekanis adalah sistem pengereman yang memanfaatkan kawat kabel untuk menghubungkan energi dari tuas rem menuju kaliper rem. Tipe ini dipakai pada sepeda karena desain yang simpel dan sangat hemat ruang. Nah, biasanya rem mekanis ini terjadi pada rem belakang matic yang masih tromol. Sepeda motor matic yang masih tromol yang menggunakan kawat sebagai tuas penariknya. Nah, rem hidrolik. Rem hidrolik adalah sistem pengereman yang memanfaatkan fluida sebagai pemindah tenaga dari tuas ke kaliper rem. Nah, cara kerjanya rem hidrolik berbeda dengan cara kerja rem mekanik yang masih menggunakan kawat. Sistem kerja rem hidrolik dimulai ketika pengguna menginjak pedal rem. Tuas pada pedal rem terhubung langsung dengan piston di dalam master silinder, sehingga saat pedal rem ditekan, tuas rem akan mendorong piston pada master silinder. Karena piston terdorong menyebabkan ruang di depan piston mengecil, sehingga itu dorongan tersebut menyebabkan saluran reservoir tertutup. Karena fluida rem tidak memiliki sifat kompresi, maka fluida di depan piston akan terdorong keluar menuju saluran utama melalui brake lines atau selang. Kemudian tekanan tersebut akan diteruskan ke semua aktuator pengereman dengan besar yang sama. Nah, saat
tekanan fluida mencapai silinder roda, maka fluida atau minyak rem bertekanan tersebut akan menggerakkan piston pada silinder roda untuk menekan kampas rem. Saat inilah proses kerja rem terjadi. Saat pedal dirilis, maka return spring baik pada master silinder atau pada aktuator rem akan mendorong piston ke posisi semula sehingga fluida di dalam brake lines kembali mengisi ke ruang di depan piston master silinder. Nah, untuk prinsip kerja booster rem, ini soal nomor 2. Tuliskan prinsip kerja dan fungsi komponen serta cara kerja pada booster rem dan servo udara. Nah, secara sederhana booster rem yaitu bila vakum bekerja pada kedua sisi piston, maka piston akan terdorong ke kanan oleh pegas. Bila tekanan atmosfer masuk ke ruang A, maka piston bergerak ke kiri menekan pegas karena adanya perbedaan tekanan, menyebabkan batang piston menekan piston master silinder. Nah, kemudian nama dan fungsi komponen booster rem. Yang pertama ada operating rod. Ini merupakan komponen pada booster rem yang memiliki fungsi untuk menghubungkan pedal rem dengan push rod pada booster rem. Nah, apabila pedal rem diinjak, operating rod akan mendorong push rod sehingga terjadi proses pengereman. Yang kedua ada air cleaner element. Air cleaner element ini merupakan komponen pada booster rem yang memiliki fungsi untuk membersihkan udara yang masuk ke booster rem. Yang C, control valve mekanis. Ini berfungsi untuk mengontrol masuknya udara atau tekanan atmosfer sehingga akan menyebabkan tekanan pada kedua chamber berbeda. Yang D ada push rod. Push rod merupakan salah satu komponen pada booster rem yang memiliki fungsi untuk meneruskan gaya pada injakan pedal rem atau dorongan yang dihasilkan oleh booster rem yang selanjutnya akan diteruskan untuk mendorong piston master silinder akan terjadi tenaga hidrolis.